Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat kepeneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus. Demikian juga dengan kita pada saat ini, melalui ibadah ini kita memohon peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Nyanyian Kidung Baru 73, Kasih Tuhanku Lembut. Umat kekasih Tuhan, ibadah Minggu Paskah ke-6 di rumah ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam terang tema mengalirkan kasih. Bacaan Alkitab dibacakan dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Nyanyian Kidung Baru 87, Junjungan yang Kupilih. Hujan angin ribut dipimpin
Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih kepada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan, demi Kristus kami menyambut cinta dan pengampunan-Mu. Amin. Umat Tuhan, syukur kepada Tuhan yang tetap menunjukkan kasih dan pemeliharaannya kepada setiap orang beriman. Sabda anugerahnya di dalam surat 1 Yohanes 1 pasal 9, 1 Yohanes 1 pasal 9 menyatakan kepada kita anugerah yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Mari saling membagikan kasih dan damai satu sama lain di dalam pujian Salam Damai. Saudara-saudara, mari mempersiapkan hati untuk menerima sapaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah di rumah hari ini. Juga syukur untuk setiap peneguhan panggilan-Mu kepada kami untuk terus berkarya layan bagi-Mu. Maka saat ini izinkan kami membuka hati untuk dikuatkan dan diarahkan, dihibur tetapi mungkin juga ditegur dengan sabda firman-Mu. Karuniakanlah kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami, agar kami disemangati melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini dibacakan dari surat 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Surat 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22 menyatakan kepada kita demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita,
Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap masa, waktu, atau tempat itu pasti memiliki ciri khas tertentu untuk menandai bagian-bagian itu yang kemudian sering kita sebut sebagai budaya. Contohnya adalah ketika kita hidup di zaman tahun 40, 50, 60, kita terbiasa dengan orang-orang yang memakai pakaian kebaya lengkap, terbiasa dengan mereka yang memakai jarik. Jarik itu bahasa Indonesianya apa ya? Saya sampai sekarang belum ketemu ya. Jarik itu bahasa Indonesianya apa ya? Jarik begitu. Dan memakai sanggul. Pergi ke gereja dan kemudian duduk dengan tenang, itu adalah sesuatu yang biasa dan lumrah. Berganti masa, kemudian kita berjumpa di tahun 80-90, orang terbiasa dengan rok panjang, perempuan terbiasa dengan rok panjang, yang kemudian atasnya memakai kemeja, dan itu sesuatu yang lumrah. Sekarang, orang terbiasa memakai celana jeans, orang terbiasa memakai pakaian yang lebih kasual untuk pergi ke gereja, batik lengan pendek, atau pakaian-pakaian yang lebih nyaman, dan itu membuat mereka merasa up to date. Nah, saudara-saudara, bisakah kita membayangkan ketika kita berlaku atau bertindak tidak sesuai dengan budaya yang berkembang dan dihidupi pada masa itu? Contohnya, kalau sekarang panjenengan tindak ke gereja dengan memakai sanggul lengkap, dengan memakai kebaya, dengan jarik yang lengkap, mungkin orang akan memandang itu aneh. Mungkin orang akan melihat ini makhluk time travel dari zaman lalu yang datang naik mesin waktu di zaman sekarang, sehingga menimbulkan pertanyaan, menimbulkan pergunjingan, mungkin juga menimbulkan tawa dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kalau itu pertanyaan-pertanyaan itu urusannya dari luar, mungkin tidak terlalu masalah dan bisa dijelaskan. Persoalannya adalah seringkali tantangan dan tentangan itu datang dari dalam sendiri. Saya mau pakai baju ini tidak pede, nanti jangan-jangan tidak sesuai dengan orang lain. Saya mau pakai alat ini tidak pede, nanti jangan-jangan berbeda dengan orang lain, dan sebagainya. Apalagi ketika kita datang di tempat yang baru, seringkali kemudian orang dipaksa dalam tanda kutip untuk menyesuaikan dengan budaya yang berkembang pada saat itu, di tempat itu. Entah baik atau tidak baik, pokoknya dipaksa harus menyesuaikan, dipaksa harus sama, dipaksa harus selaras dengan apa yang berkembang pada waktu itu. Dan orang akan merasa tidak nyaman ketika dirinya berbeda. Bahkan dari potongan rambut ketika berbeda, dari baju, dari cara bicara, dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang tidak mudah ketika kita berbeda dari orang-orang lain. Akibatnya adalah orang kemudian cenderung untuk menyesuaikan dengan yang lain, tidak peduli bahwa dirinya tidak merasa nyaman, tidak peduli bahwa identitas dirinya menjadi tidak jelas, tidak peduli bahwa eksistensi dan ekspresinya kemudian tidak bisa keluar dengan lugas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini harus terlebih dahulu kita pahami dari background-nya.
Surat 1 Petrus merupakan sebuah surat yang ditujukan oleh penulis surat ini kepada orang-orang yang disebut sebagai pendatang. Rasul Petrus yang dipercaya menjadi penulis dari surat 1 Petrus ini menyampaikan suratnya kepada orang-orang yang disebut di dalam pasal 1 ayat 1 itu sebagai pendatang. Nah, saudara-saudara, makna pendatang ini ada dua. Yang pertama adalah pendatang dalam artian bahwa orang-orang ini dulunya adalah orang-orang yang berkumpul dari satu tempat, dipercaya merupakan orang Yahudi, orang Israel, yang kemudian oleh karena situasi dan kondisi harus menyebar, terpencar. Bisa karena pertentangan dari orang-orang sekitar yang pada waktu itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bisa juga karena keadaan ekonomi, bisa juga karena hal-hal yang lainnya. Intinya adalah orang-orang yang menjadi tujuan surat ini pada waktu itu dipercaya secara jasmani, secara geografis, mereka adalah pendatang di daerah-daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Tetapi ada makna yang kedua dari pendatang, yaitu pemahaman Petrus yang ditangkap oleh pembaca suratnya sebagai mereka yang awalnya adalah orang-orang yang sama dengan dunia, tetapi kemudian dijadikan berbeda oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang dulunya mungkin sama seperti kelakuan-kelakuan manusia pada umumnya, tetapi kemudian seiring dengan perkembangan iman mereka diproses menjadi berbeda, diberikan identitas baru sebagai anak-anak Allah, sehingga mereka kemudian disebut sebagai pendatang. Nah, saudara-saudara, Petrus menyadari betul bahwa menjadi pendatang itu tidak mudah, baik secara geografis, jasmani, maupun secara rohani. Menjadi pendatang seringkali dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berkembang pada saat itu, dengan budaya dan tradisi serta pola kehidupan yang ada pada saat itu. Dan masalahnya adalah yang ditanamkan oleh Yesus Kristus itu adalah sebuah gaya hidup yang baru, sebuah gaya hidup kasih, sebuah gaya hidup yang menyapa, yang pada waktu itu bertentangan besar dengan konsep-konsep kehidupan yang dimiliki oleh orang-orang pada masa itu. Maka saudara-saudara, pada pasal 3 ayat 13 sampai ayat 22, penulis Petrus menyampaikan bahwa orang-orang ini terlebih dahulu harus bersiap menghadapi berbagai kemungkinan yang akan mereka sebut sebagai penderitaan. Saudara-saudara, menghadapi penderitaan bisa berupa pertentangan, penolakan, bahkan kemudian kekerasan secara fisik, verbal, dan lain-lain. Itulah yang kemudian harus dihadapi oleh orang-orang yang mengaku dirinya beridentitas Kristiani di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan di awal. Penulis Petrus meminta mereka, mengajak mereka untuk mempersiapkan diri dengan bahasa jangan takut dan jangan gentar. Tetapi persiapannya bukan dengan kemudian persiapan fisik, bawa pedang, atau persiapan kepandaian supaya kemudian bisa berkata-kata, berdialog, berdebat seperti zaman sekarang. Tetapi pada ayat 15 dikatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini menarik. Karena untuk bisa melawan pertentangan dari luar, orang harus terlebih dahulu menempatkan Kristus di dalam hatinya, sehingga mereka tahu betul bagaimana dan apa yang harus mereka kerjakan, dan itu akan dijalani dengan sukacita. Maka kemudian disusul dengan siap sedia dalam segala waktu memberi pertanggungan jawab, dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan hati nurani yang murni. Yesus menyentuh sisi dalam, inner side dari orang-orang pendatang ini, orang-orang percaya ini, untuk bisa kemudian menghadapi pertentangan dari luar. Itu diingatkan betul oleh penulis surat Petrus untuk kemudian meneladan Yesus Kristus yang dijadikan teladan mulai dari ayat yang ke-18. Karena Yesus tidak hadir dengan kekuasaan, tidak hadir dengan kekuatan, tidak hadir dengan power yang besar, tetapi Yesus datang dengan kesetiaan, Yesus datang dengan kekuatan hati untuk menyapa orang-orang, sehingga kemudian dia bisa bertahan sampai dengan misi dari Allah itu terlaksana. Dan itulah yang diharapkan kepada setiap orang percaya. Kekuatan dari dalam itulah yang mengalirkan kekuatan kasih
untuk memampukan orang berjuang sampai akhir. Nah, saudara-saudara, kembali kepada ilustrasi di awal. Mungkin pada saat ini kita masih bisa berjumpa dengan orang-orang yang memakai pakaian tradisional, orang-orang yang memiliki identitas yang berbeda dengan kita. Tetapi ketika kita bertanya kepada mereka mengapa mereka melakukan itu, inilah yang menjadi menarik ketika kita tahu mengapa seseorang mengambil pilihan tertentu. Ketika seseorang mengamini panggilan dirinya, mengamini bahwa dia tahu apa yang dia kerjakan, orang memiliki kekuatan untuk terus berjuang sekalipun dia berbeda dengan orang-orang lain. Dan itulah yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Setiap orang percaya diundang untuk mengalirkan kasih, sekalipun kasih yang dialirkan itu berbeda kebiasaan dengan orang-orang sekitar kita, yang cenderung individual, yang cenderung mencari kesempatan bagi dirinya sendiri, yang cenderung memupuk keuntungan bagi kebahagiaan kelompoknya tertentu. Maka ketika kita menempatkan Kristus di dalam hati kita, kita jadi punya alasan mengapa kita berbeda dengan dunia. Di masa pandemi ini, ketika orang panik, ketika orang mencari amannya sendiri, ketika orang kemudian, aku harus dapat bantuan, aku harus dapat ini, aku harus diperhatikan dan sebagainya. Ketika kita yakin bahwa kita, sekalipun kita adalah pendatang, orang yang berbeda dari dunia, kita dimampukan Kristus untuk kemudian melakukan sesuatu, berpelayanan, melakukan panggilan kasih bagi sesama. Maka mari saudara-saudara, tema hari ini mengalirkan kasih. Mengajak kita untuk menempatkan sumber kasih yaitu Kristus di dalam hati kita. Sehingga kita tahu apa yang kita lakukan dan kita beroleh kekuatan untuk terus berjuang di tengah-tengah masa sulit ini. Selamat tetap mengalirkan kasih, karena Kristus sang sumber kasih itu ada di dalam hati kita. Tuhan memberkati. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 179, Kasih Paling Agung. Umat dimohon berdiri. Bersama seluruh anak Tuhan yang mengalirkan kasih Allah di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dimohon duduk kembali. Mari bersama-sama menundukkan diri di bawah kuasa Allah untuk menaikkan syukur dan permohonan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu yang membawa kami kepada kekuatan untuk terus mengalirkan kasih sekalipun harus berbeda dengan arus besar umat manusia di waktu-waktu ini. Ketika sebagian besar dari manusia di dunia saat ini mencari keselamatannya masing-masing, izinkan kami untuk saat ini berbagi perhatian dan kasih bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang harus dipulihkan di rumah. Kami juga berdoa bagi para dokter, para medis, juga setiap orang yang bekerja di dalam rangka menanggulangi virus corona pada waktu-waktu ini. Kami percayakan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Izinkan juga untuk kami mengalirkan kasih kepada saudara-saudara kami yang sedang berduka, kepada mereka yang sedang dihimpit oleh beban kehidupan, maupun mereka yang masih berjuang untuk lepas dari kuasa dosa. Bapa, kami yakin bahwa Engkau akan memulihkan, menghiburkan, menguatkan, dan melepaskan saudara-saudara kami ini. Maka kami mohon, pakailah kami menjadi alat-Mu untuk mengalirkan kasih Allah itu kepada sesama kami, sekalipun itu memang harus berbeda dibandingkan dengan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang di zaman ini. Maka mampukanlah kami untuk dengan teguh hati mengikut Kristus, memahami bahwa ini semua adalah tugas panggilan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Maka kami bersyukur ketika Engkau menempatkan kami di tengah-tengah kebersamaan Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang. Mampukan kami untuk masing-masing mengambil bagian pelayanan, seberapapun yang dapat kami haturkan kepada Tuhan, kami wujudkan dengan bergandengan tangan satu sama lain, sehingga gereja-Mu ini mewujudkan tugas panggilannya di tengah-tengah dunia. Kami berdoa bagi setiap pemimpin gereja, para penatua, pendeta, dan diaken, juga para pengurus komisi, badan tim panitia, juga para tenaga kerja gereja dan para pengurus blok, yang mengkoordinir warga gereja di dalam setiap langkah gerak pelayanan, supaya kami bersama-sama dapat terus melayani Tuhan sekalipun di tengah-tengah segala macam keterbatasan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, mampukan kami untuk terus mendukung pemerintah di dalam mewujudkan kehidupan yang semakin baik dari hari lepas hari. Kiranya kami dapat menata setiap sikap perilaku keseharian kami sesuai dengan himbauan dan peraturan dari pemerintah kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan, kami menjadi alat-Mu untuk membagikan kasih damai sejahtera itu kepada semakin banyak orang. Kami juga berdoa bagi kondisi kota Semarang, kami berdoa bagi kondisi Indonesia. Biarlah kasih-Mu menyapa bangsa dan negara ini Tuhan, sekaligus juga Engkau memakai kami menjadi alat-Mu untuk menyapa sesama. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. 1 Tawarikh 29 ayat 14 menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hitung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya.
Saudara-saudara, mari bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita hidup di dalam damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu, terimalah berkat penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyikanlah Kidung Baru 200, di jalan hidup yang lebar sempit.